Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resum modul 3 agenda 1 yang berjudul Kesiapsiagaan Bela Negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Bab 2, Kerangka Kesiapan Bela Negara. A. Konsep kesiapan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga baik secara fisik, mental maupun sosial yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menghadapi beragam situasi. Hal ini merupakan wujud dari kesadaran dan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga demi menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, konsep bela negara didukung oleh dasar hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembelaan serta pertahanan dan keamanan negara. D. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Pelatihan dasar atau Latsar CPNS membekali peserta dengan kesiapsiagaan bela negara yang meliputi pemahaman konsep serta latihan fisik dan mental untuk mendukung tercapainya cita-cita kemerdekaan. Kesiapsiagaan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti keprotokolan, tata upacara, pembinaan pola hidup sehat, serta latihan ketangkasan fisik dan mental. Selain itu, CPNS juga dibekali dengan wawasan kebangsaan dan analisis strategis untuk mengatasi permasalahan birokrasi baik internal maupun eksternal. Semua ini bertujuan untuk membentuk CPNS yang siap siaga dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan, kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukanlah perjuangan fisik militer, melainkan penanaman jiwa kedisiplinan, cinta tanah air, dan kesediaan berbakti pada negara dalam segala kondisi. C. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara memiliki banyak manfaat. Di antaranya membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, kegiatan, serta menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas. Latihan ini juga bertujuan membangun mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa cinta tanah air, patriotisme, dan melatih jiwa kepemimpinan. Selain itu, kesiapsiagaan bela negara juga mengajarkan pentingnya berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, serta menghilangkan sikap negatif seperti malas dan egois. Manfaat-manfaat ini pada akhirnya akan membentuk karakter individu yang jujur, tegas, adil, dan peduli. Bab 3. Kemampuan awal bela negara. A. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk berfungsi secara efisien tanpa kelelahan berlebihan, yang merupakan salah satu syarat utama untuk disebut sehat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan fisik yang sangat prima sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan daya tahan tubuh. Penting untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari secara rutin, dimanapun dan kapanpun, untuk menjaga kesehatan jasmani dan mental yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup. B. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani dan mental adalah dua hal yang saling berkaitan dan penting untuk dimiliki setiap individu, khususnya bagi seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Kesiapsiagaan jasmani mengacu pada kemampuan fisik untuk melaksanakan tugas secara efisien tanpa mengalami kelelahan berlebihan atau cedera. Dapat dijaga melalui pola hidup sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kesiapsiagaan mental mencakup sikap positif, percaya diri, mampu mengendalikan diri yang sangat krusial agar terhindar dari segala gangguan jiwa dan dapat berproduktif secara sosial maupun ekonomis. C. Etika, etiket, dan moral. Etika adalah ilmu tentang perilaku baik dan buruk, serta nilai-nilai moral yang fundamental. Etiket adalah tata cara atau sopan santun yang berlaku dalam suatu masyarakat untuk menjaga hubungan
harmonis. Sementara itu, moral merujuk pada ajaran atau keyakinan tentang apa yang benar dan salah yang menjadi dasar dari etika. Tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat atau presence adalah aturan protokoler mengenai urutan tempat duduk atau posisi bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi atau kenegaraan. Konsep ini pada dasarnya mengatur siapa yang berhak didahulukan berdasarkan jabatan, pangkat, atau kedudukan sosial, VIP dan PIC. Urutan ini dapat diperoleh melalui penunjukan jabatan, penghargaan dari negara, pernikahan dengan pejabat, kelahiran, atau terutama di negara monarki, atau hak presence yang diatur undang-undang. Aturan dasar tata tempat mencakup posisi paling depan atau tengah untuk jabatan tertinggi dan dalam posisi berjajar. Tempat paling terhormat adalah di tengah, diikuti oleh sisi kanan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai pelecehan jabatan. Pada slide berikutnya, saya akan memberikan contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi duduk pertemuan tatap muka. Sekian dari saya, terima kasih.